Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Dan tentunya masih membahas tentang anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Dan tentunya berdasarkan pengalaman saya. Gitu. Apa kabar Anda semua? Hari libur, hari Minggu. Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani dan jiwani. Kebahagiaan selalu menyertai Anda, mengiringi langkah-langkah Anda, ya, dimanapun dan kapanpun kebahagiaan itu akan mengiringi langkah Anda, selangkah demi selangkah, ya, kebahagiaan itu akan mengikuti Anda, ya, walaupun sensasi itu datang, tetapi kalau Anda bisa cuek dengan keadaan itu dan bisa menyesuaikan dengan ya ini loh keadaan saya sekarang, sambil mengelola pikiran Anda, hati dan pikiran, ya, melakukan meditasi yang merupakan ciri khas penyembuhan saya, relaksasi, ya, istighfar, zikir bagi yang muslim dan bagi yang non muslim, Anda lakukan sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Dan untuk relaksasi meditasi ini semua agama bisa melakukannya, gitu ya. Karena ciri khas penyembuhan saya adalah istighfar, zikir, meditasi, olah rasa, olah nafas, olahraga. Dan ditambah lagi yaitu apa? ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. A itu amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Maksudnya apa, Pak? A, amati. Amati apa yang bergejolak di jiwa Anda, apa yang bergejolak di raga Anda. Nah, setelah itu ada tiru tip-tip orang yang sudah sembuh dari anxiety, psikosomatis, asam lambung. Anda tiru edukasi-edukasi dari seorang psikiater, ya, seorang dokter. Dan setelah itu Anda boleh M, yaitu modifikasi, ya, Anda kembangkan sendiri. Gitu. Simple kan? Gitu. Ya. Terus topik kali ini adalah, oh iya, saya sapa dulu ya, Mas, ini ya, Mas Oji Tanjung, ya. Alhamdulillah, beliau sudah sembuh. Dan di kolom komen, beliau selalu mendownload video saya, terus dijadikan MP3 ya, dia MP3 dipelajari dan dia bisa sembuh, gitu ya, tanpa obat. Ya, kunjungi ya channel Mas Aji Tanjung ya. Ini ada videonya. Halo Mas Aji Tanjung. Dulu ya, kepada Bapak Suyono Listrik ya yang di Rembang ya. Salam hormat Pak ya. Nah, terus ada juga channel yang lain ya yang minta saya merekomendasikan ya, yaitu channelnya Mat Rois ya. Mat Rois. Anda ketik aja Mat Rois. Gitu. Halo Mat Rois, Mas Mat Rois, gimana kabarnya? Ya, itu adalah, dan masih banyak lagi ya yang sudah sembuh tanpa obat, hanya menanamkan yaitu ikhtiar insani ilahi, selalu melakukan mengelola pikir ya, dan hati, gitu ya. Itu masih banyak ya. Jadi Anda tidak perlu berkecil hati, tetapi ada syaratnya ya. Itu harus dilakukan secara rutin dan kontinu. Ya rutin ya kontinu itu. Gitu ya. Tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh bosan. Dan setiap hari itu harus dilakukan ya, terutama relaksasinya ini. Anda mungkin belum tahu tentang relaksasi itu keajaibannya bagaimana, begitu ya, itu. Nah, Anda kunjungi channel-channel itu ya. Karena apa? Mereka akan mengungkapkan berdasarkan pengalaman mereka semua, ya. Di sini tidak ada yang berebut subscriber, tidak, ya. Di sini kita hanya ingin menularkan apa yang kita lakukan, apa yang kita alami kepada Anda semua, gitu. Kalau saya ingin merebut subscriber, tidak mungkin, channel saya kecil, ya. Kok channel kecil merekomendasikan channel-channel orang lain? Ya nggak apa-apa. Di sini misi saya tidak berebut subscriber, gitu ya.
Oke, saya akan bedah tentang kapan sih kita itu harus ke seorang psikiater gitu. Ini harus Anda tonton sampai habis ya, karena ini penting sekali. Anda yakin nggak mau tersiksa dengan keadaan Anda, begitu. Ini penting. Anda wajib tonton sampai habis, jangan di skip. Kecuali iklan boleh Anda skip ya. Iklan itu bukan saya yang menempatkan ya, yang menempatkan dari pihak YouTube, kreator sana, apa ya, nggak tahu lah. Karena saya pakai HP, kecuali kalau saya relaksasi ya, audio relaksasi itu tidak saya selingi iklan ya, saya hapus iklannya itu gitu ya, karena saya buat apa wong relaksasi pakai iklan, nanti tentunya akan mengganggu kan begitu. Nah, oke. Tetapi saya begini ya, saya terus terang tidak pernah ke psikiater ya. Saya berobat hanya di dokter dalam dan dokter saraf gitu ya. Karena apa, saya itu asam lambungnya itu wah bisa dibilang parah ya, saya harus ke dokter penyakit dalam. Dan ya mungkin belum jodohnya ya, masih aja minum obat tetap aja begitu. Terus saya ke dokter saraf karena apa, saya merasa kelingan, sempoyongan, sering pusing dan sebagainya. Setelah dilakukan CT scan kepala, EKG, EEG, sistem kelistrikan di otak, itu hasilnya normal, serta dari lab darah hasilnya normal. Dan semua itu saya pakai BPJS ya, gratis ya, gitu. Kalau yang herbal terus ke tabib itu saya bayar. Ya, oke. Saya itu dulunya itu belum tahu ya apa anxiety, apa itu psikosomatis, itu belum tahu ya. Yang saya tahu itu ya saya sakit ini, nggak tahu sakit apa. Setelah dokter saraf itu mendiagnosa saya anxiety psikosomatis, nah disitulah saya sama dokter diberi obat, yaitu obat antidepresan dan obat penenang. Nah ini obatnya ya, masih sisa banyak ya, masih sisa banyak. Ini namanya fluoxetine. Ini untuk 1 bulan ya, fluoxetine. Sama ini juga fluoxetine, obat antidepresannya banyak ini ya, masih banyak sekali ya. Kok enggak Bapak minum, nanti akan saya ceritakan ya. Makanya tonton sampai habis biar Anda itu mendapat edukasi yang secara maksimal gitu, tidak setengah-setengah ya. Terus ada obat lagi yaitu, nah ini obat penenangnya ya, sejenis alprazolam atau ini clobazam. Nah untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kenapa tidak diminum, nanti saya akan ceritakan pada Anda gitu ya. Terus ini obat-obat yang lain ya, banyak sekali ini ya, sampai 1 gubuk, seperti apotek rumah saya ya. Rumah saya itu seperti apotek. Nah ini masih banyak obat, apa aja nggak tahu, ini saya udah lupa ini. Sangat banyak obat. Nah kenapa tidak Bapak minum? Yang saya minum itu hanyalah yaitu obat tensi ya. Karena saya punya bakat hipertensi, jadi yang saya minum adalah obat tensi malam maupun pagi, dan itu tidak setiap hari. Kadang saya tidak minum, seminggu tidak minum, terus saya minum lagi begitu ya, gitu ya, sambil saya minum apa makan yang membuat tensi itu normal gitu. Mohon maaf ini videonya agak lama karena apa, Anda harus tuntas ya. Jadi channel saya tidak mau menyesatkan pada Anda semua begitu ya. Saya tidak mau menyesatkan karena channel ini saya buat sejujur-jujurnya sesuai pengalaman saya, dan tidak ada unsur kebohongan. Semua kejelekan-kejelekan saya sudah saya ceritakan kepada Anda, karena sikap dan sifat saya itu ternyata adalah juga merupakan pemicu anxiety psikosomatis maupun asam lambung begitu ya. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan. Oke, mengenai obat tadi kenapa saya tidak minum ya, dari dokter saraf yang obat fluoxetine, yaitu obat antidepresan sama obat penenang, obat tidur ya, itu saya minum 2 bulan ya. Itu saya minum 2 bulan karena pikiran saya itu masih kacau ya.
Karena saya dulunya sudah minum obat kemana-mana tidak ada perubahan. Terus saya dikasih obat lagi ini. Saya minumnya itu tidak punya keyakinan. Ya, masa bisa ini? Saya minum selama 2 bulan benar tidak ada perubahan. Maksud saya itu antara minum obat dan tidak minum obat itu sama saja, masih aja saya keliengan sempoyongan kayak orang gila ya dan sebagainya itu. Nah, itu karena apa? Ya itu udah trauma obat. Terus ya saya iseng-iseng buka channel ya karena anxiety psikosomatis itu apa. Dan sebelumnya saya juga sudah membuka channel sambil minum obat itu ya. Nah, ketemu sama channelnya Dr. Andri Psikosomatik. Nah, salam sejahtera Dr. Andri. Semoga Dr. Andri melihat video saya ini. Saya ucapkan terima kasih pada Dr. Andri yang telah memberikan edukasi kepada saya walaupun lewat YouTube, tetapi itu masuk di diri saya. Ya, terima kasih Dr. Andri. Dan saya yakin Anda juga mengenal YouTube-nya Dr. Andri. Kalau Anda komen di Dr. Andri, sampaikan salam dari saya. Ucapan terima kasih dari saya. Walaupun saya sudah meninggalkan di kolom komen Dr. Andri itu, saya tidak mau kacang lupa kulitnya. Saya ucapkan terima kasih dok, saya bangkit begini. Dan dibalas sama Dr. Andri. Mantap gitu ya, alhamdulillah gitu. Ya. Dan ya dari segi relaksasi, saya buka channelnya yang pertama saya temukan adalah Arya Surya Official. Nah, disitulah saya temukan channel beliau dan akhirnya setelah saya sembuh, akhirnya saya belajar hipnoterapi. Ya, walaupun belum tuntas saya belajar itu karena saya belajar itu lebih memahami karena apa? Pernah merasakan, jadi paham begitu apa sih yang dibutuhkan oleh otak itu ya. Oke. Apalagi yang saya omongkan, mohon maaf ini agak lama, jangan hemat kuota ya, jangan hemat kuota. Anda paling nonton video saya ini tidak akan menghabiskan uang 10.000 gitu ya, tidak akan menghabiskan kuota 1 GB ya. Nah, ini saatnya kita ke psikiater itu kalau yang pertama asam lambung atau kecemasannya itu yang mendominasi. Kalau cuma asam lambungnya yang mendominasi, ya, kecemasannya tidak terlalu dominan, itu akan sembuh sendiri, gitu ya, akan sembuh sendiri. Begitu. Dengan apa? Pola makan, pola pikir, tentunya kalau Anda punya rezeki yang lebih ya berobat, gitu. Ya, itu, ya. Selain itu saya juga konsumsi herbal ya. Karena channel saya ini tidak anti obat, tidak anti dokter, tidak anti herbal ya. Ikhtiar insani itu harus kita jalankan. Zaman sekarang kita itu butuh dokter ya. Butuh dokter, butuh obat. Makanan yang kita makan itu juga herbal, jangan salah ya. Makanya kalau orang bilang sembuh saya sembuh tanpa herbal, jangan salah ya. Makanan yang kita makan itu juga obat, itu herbal juga begitu. Ya, jadi kenapa saya tidak anti obat, tidak anti herbal, tidak anti dokter, begitu. Ya, karena saya tidak mau menyesatkan Anda begitu. Gitu ya. Anda lihat dulu, yang dominannya itu yang mana? Asam lambung atau kecemasan Anda? Kalau yang lebih dominan kecemasan Anda, ya itu tandanya Anda harus konsultasi langsung ke psikiater, ya. Langsung ke psikiater gitu. Nah, itu perlu Anda pahami. Kalau yang dominan asam lambung sembuh sendiri gitu ya. Kenapa Anda asam lambungnya itu tidak sembuh-sembuh? Itu saya yakin yang dominan itu adalah dari kecemasan Anda gitu ya. Itu saya tidak mau menyesatkan Anda begini-begini, tidak. Karena apa? Kalau Anda tidak bisa melakukan yang seperti saya ya, yaitu selalu relaksasi, selalu olah nafas, ya, meditasi, mengelola pikiran, perasaan, dan sebagainya. Nah, itu saatnya Anda ke psikiater, gitu, ya. Karena Anda sudah 1 tahun mengikuti YouTube saya ini
Dan kalau Anda lakukan itu secara kontinu ternyata tidak ada perubahan, atau mungkin Anda tidak melakukan. Kalau Anda melakukan secara kontinu, saya yakin Anda sudah bangkit, gitu ya. Begitu. Terus yang kedua, psikis Anda, kondisi psikis Anda itu sudah mengganggu ke fisik Anda. Ya, sudah mengganggu ke fisik Anda. Anda lemah, capek, tidak beraktivitas, nyeri sendi di mana-mana, ya, pusing dan sebagainya. Gitu. Setelah Anda minum obat pusing, obat nyeri, tidak ada perubahan. Nah, itu berarti itu dari psikis Anda. Nah, itu ada saatnya Anda harus ke psikiater, gitu. Ya. Jangan bilang gini, Pak Yono itu bisa ngajari, nggak bisa melakukan. Ya, memang saya nggak pernah ke psikiater, begitu. Tetapi sebenarnya saya ingin ke psikiater dulu, karena saya sudah mendapatkan edukasi dari Dokter Andri itu ternyata begini. Dokter Andri pun tidak serta-merta dia harus menggantungkan obat, tidak. Minum obat serta melakukan yaitu pola pikirnya, begitu ya. Itulah enaknya Dokter Andri di situ ya. Sampaikan salam saya loh ya, yang mengikuti channel Dokter Andri, karena Dokter Andri nggak mungkin melihat video saya. Nah, yang ketiga, Anda susah untuk rileks, ya, selalu gelisah. Nah, ya, begitu. Kalau Anda tidak bisa rileks, selalu gelisah, kalau Anda melakukan tip-tip dari saya, ya, ciri khas penyembuhan saya secara kontinu, saya yakin Anda harusnya bisa bangkit. Tetapi kalau Anda tidak bisa melakukan itu, dan Anda sudah melakukan itu tiap hari tapi tidak bangkit, ya, psikiater, gitu. Nah, yang keempat, Anda merasakan yaitu hipokondria atau takut terkena penyakit yang berat. Nah, itu ya, padahal dari mungkin di EKG sudah normal, CT scan normal, MRI normal, cek darah normal, tetapi Anda tetap aja beranggapan kalau Anda punya sakit yang berat. Nah, dan Anda tidak bisa melakukan apa yang saya ajarkan, ya itu Anda harus ke psikiater, gitu ya. Terus yang kelima, Anda sudah takut merasa bahwa Anda akan gila. Nah, itu ya, itu harus konsultasi ke psikiater setidaknya ya. Terus yang keenam, Anda tidak bisa mengendalikan sama sekali. Sensasi itu sama sekali tidak bisa Anda kendalikan. Nah, itu saatnya ke psikiater, gitu. 7, Anda minum obat apa saja tidak mempan. Misalnya ya, minum obat penurun asam lambung tidak mempan. Berarti itu yang dominan adalah bukan asam lambungnya. Berarti itu yang dominan adalah kecemasan Anda, begitu. Anda pusing, Anda minum obat tidak bisa sembuh, tidak ada efeknya. Nah, itu berasal dari pikiran Anda. Nah, itu berarti yang dominan itu kecemasan psikis Anda. Nah, itu saatnya ke psikiater, atau minum obat lain-lain itu tidak mempan, gitu ya. Itu perlu Anda ketahui. 8, hidup Anda terasa hampa. Ya, sudah terasa hampa, nggak tahu mau dibawa kemana hubungan kita. Begitu ya, hidup Anda terasa hampa, gitu. Anda bisa menjabarkan sendiri. Terus yang 9, suasana hati sudah kacau, nggak tahu ya, sudah kacau semua pokoknya ya. Pikiran, perasaan, raga Anda sudah kacau semua, nggak tahu Anda di rumah tetapi hati Anda mungkin di mana, begitu. Nah, itu ya. Terus yang ke-10, fisik Anda sudah benar-benar lemah sekali. Nah, itu. Jadi saya sarankan Anda ke psikiater. Apakah Bapak 10 itu merasakan semuanya? Iya, saya merasakan semuanya. Kenapa Bapak nggak ke psikiater? Saya hanya mendapatkan edukasi dari Dokter Andri di channel YouTube-nya, dan saya punya seorang guru spiritual, dan saya punya seorang motivator atau mentor. Karena saya mencari YouTube yang mirip dengan saya, itu
kayaknya saya belum menemukan, karena kalau saya lihat dari YouTube mereka itu yang dominan itu adalah asam lambungnya begitu. Kebanyakan yang dominan itu asam lambungnya, bukan kecemasannya ya. Itu mungkin saya belum menemukan ya gitu. Oh iya, terus pasti Anda begini, Pak, ke psikiater kan mahal. Ya Anda kan punya BPJS, sekarang kan ada BPJS, kenapa susah-susah? Pak, susah minta rujukan. Nah, ini kenapa susah minta rujukan? Sebenarnya tidak susah ya. Kalau yang perlu Anda pahami, syarat untuk meminta rujukan dari vaskes pertama ke vaskes kedua, Anda harus berobat dulu ke vaskes pertama ya. Yang menentukan Anda itu ke vaskes selanjutan itu adalah dokter vaskes pertama. Kalau Anda minta secara paksa, ya nggak bisa, Anda harus membayar, kan begitu. Maksudnya membayar ke vaskes kedua, begitu ya. Itu nanti juga vaskes kedua kalau sudah nggak bisa menangani Anda, dokter itu akan menyarankan ke vaskes ketiga, gitu ya. Jadi Anda jangan buruk sangka sama tenaga medis, dokter dan sebagainya, karena semua itu ada aturannya. Minta rujukan BPJS dari vaskes pertama ke vaskes kedua, vaskes ketiga, itu semua ada aturannya. Tidak langsung serta-merta Anda belum berobat langsung minta. Saya minta ini untuk ke psikiater. Loh, Anda sakit apa? Dokter vaskes pertama harus tahu dulu ya. Rekam medik Anda harus tahu dulu begitu. Kalau memang dokter itu sudah tidak bisa menangani ya, misalnya Anda sudah emang benar-benar ke arah psikosomatis, kalau vaskes pertama tidak ada dokter spesialis, itu dokter dengan sendirinya akan merujuk Anda ke vaskes tingkat kedua gitu ya. Itu aturannya. Terus ada hambatan lagi pasti Anda, Pak, bagaimana nih Pak, saya terpencil rumah saya, jauh dari dokter, jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas. Ke puskesmas itu perjalanan hampir 5 jam misalnya ya. Ya ada loh ya, itu ada daerah-daerah yang di luar Jawa atau Jawa juga ada begitu. Nah, itu Anda terapkan tip-tip dari saya. Nah, itu solusinya begitu ya. Nggak usah repot begitu. Hidup ini jangan buat susah. Hidup ini sudah susah, jangan buat susah. Ya. Pikiran Anda sudah kacau, jangan buat lebih kacau lagi. Gitu. Nah, itu. Kalau Anda kurang jelas dengan apa yang saya utarakan, Anda bisa tinggalkan di kolom komen, karena saya akan menjawab semua komen-komen Anda. Karena saya hadir di sini untuk melayani Anda, untuk membantu Anda, untuk meringankan beban Anda. Begitu. Sekali lagi, saya tidak berebut subscriber, karena saya selalu sekarang itu merekomendasikan YouTube yang masih channel YouTube orang yang sudah sembuh dari anxiety psikosomatis, karena dia meminta ke saya, ya saya harus merekomendasikan ya. Kunjungi Oci Tanjung sama Mat Roes begitu ya. Begitu. Mereka sembuh secara alami ya. Begitu ya. Apalagi Mas Oci Tanjung sudah bisa sudah mendownload semua video saya, di-download jadikan MP3 gitu. Terima kasih Mas Oci Tanjung ya, terima kasih. Oke, mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.